Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herudin. Saya dari Dusun Dasan Kelage, Desa Sintong, Kecamatan Tigarata. Jadi ada banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan atau proses di PMI, mulai dari mendata masyarakat korban bencana dan lain sebagainya, dan banyak ilmu yang saya dapatkan, mulai dari pertolongan pertama, bagaimana menolong korban bencana dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat dari saya. Oh ya, oke. Berikutnya. Ya. Ya, satu persatu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, kebetulan. Ya, Mbak. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriopi Azmi dari Dusun Dasan Kelage, Desa Sintong, Kecamatan Tigarata. Pengalaman saya dari Sibat ini seperti teman saya bilang, Herudin banyak, terutama ilmu tentang PMI ini kita dapat, gimana cara penolongan pertama, gimana cara menanggung bencana itu seperti apa, dan gimana cara sosialisasi dengan masyarakat saat ada bencana, gimana supaya nggak ada trauma apa. Terus ilmunya itu gimana, ilmunya yang kita dapati secara dari masyarakat yang banyak komen-komen tentang apa, gimana cara kita menghadapinya supaya nggak ada masalah-masalah. Sama PMI kan biasa, PMI itu identik dengan saudara. bantuan. Supaya masyarakat mengerti kalau PMI itu tidak dengan bantuan doang. Iya. Cuman itu saja. Ya, oke. Mbak. Nggak apa-apa, bebas. Bebas, weh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nama saya Suryana dari Dusun Tidadir, Desa Sintung. Pengalaman saya di Sibat PMI ini banyak ya. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana kita tahu tata cara menanggulangi bencana. Iya. Bagaimana cara kita menolong sesama. Coba dari Pak. Oh ya, oke. Ya, salam Mbak. Pendapat penting aku baru ini katamu. Ya. Gimana? Pengantar aja. Perkenalan. Cerita aku sama dia. Jadi udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati dari PMI Kebebasan Kebonnyur. Pengalaman saya mengikuti PMI ini sangat beruntung karena pengalaman yang cukup banyak kita dapatkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah sudah mau menceritakan sedikit-sedikit. Mungkin yang pertama yang mau ditanyakan atau bisa diceritain itu latar belakang teman-teman ini sebelum PMI kerja di mana, atau apakah masih sekolah atau kuliah? Ada yang sekolah, ada yang IRT. Oh ya. Rata-rata IRT. Ada yang cuma sendirian itu sekolah. Sama ini belum IRT, dia masih single. Kalau di Sibat Desa Sintung itu banyak perempuan, Pak. Kalau laki-laki itu bagus kalau banyak perempuan. ya, soal ketua Sibatnya juga perempuan. Iya. Tapi beliau nggak bisa hadir di sini karena ada acara. Lalu kegiatan yang dilakukan Sibat itu apa saja itu, yang program yang sudah dilaksanakan itu mulai kapan gitu, mulai kegiatan Sibat satu sama PMI itu pertama kali mereka datang itu kapan?
Baseline itu apa itu? Apa kegiatan baseline itu? Bersosialisasi sama masyarakat atau mendata-data masyarakat. Pendataan ya. Kalau apa namanya, untuk pendataan apa wilayah yang resiko apa saja di sini, atau yang ancaman atau bencana yang di daerah sini itu apa saja yang masyarakat mengalami? Masih resiko bencana gempa. Kalau terjadi tahun lalu itu Kemarin-kemarin juga angin. puting beliung. Selain gempa, selain angin, apa lagi itu? Ada lagi nggak? Atau cuma 2 itu aja yang apa? Banjir juga nggak pernah. Banjir nggak pernah. Nggak pernah ya. Belum tidak Sungainya masih dalam. Longsor? Nggak ada. Ada ya. Cuma yang 2 itu aja yang Iya. angin. Ini cerita petani, baby darat. Sama apa namanya? Waktu apa sebelum ada bencana dapat informasi nggak bahwa daerah ini kayak rawan gitu, rawan gempa atau rawan puting beliung, atau waktu dulu pernah waktu kecil belum ada sama sekali. So, baru dapat informasi tentang apa itu waktu PMI datang ke sini. Kalau apa namanya? Kalau untuk sebelumnya tuh ada kayak peta-peta desa ini enggak di sini, atau teman-teman tahu? Oh belum ada. Cuma ada seluruh dusun. Oh dusun ya. Mungkin buat yang apa yang baru datang bisa apa perkenalan dulu. Oh yang mana? Absen. Sama bisa apa pengenalan dulu nama, lalu apa pengalaman dengan apa Sibat atau dengan PMI apa saja gitu. Nama saya Ya. Muhammad Hidayat, Ya. perwakilan Sibat dari Dusun Lumpini. Ya, pengalaman selama jadi Sibat mengikuti pelatihan dan juga mengikuti program-program di masyarakat langsung. Ya. Ya. Nama saya Deddy Susanto. Pengalaman saya ya sama kayak yang lain, mengikuti kegiatan di desa-desa, dusun-dusun. Pengalaman. Oh. Kalau apa sebelum PMI kegiatannya apa saja itu, atau apa latar belakangnya di sini? Kalau ini kan banyak kan apa ibu rumah tangga. Kalau saya apa aja serabutan. Oh serabutan. Ini sama. Usaha kecil-kecilan. Ya. Wirausaha. Oke. Kalau yang apa? Kalau di sini itu ini ada yang Sibat itu berapa anggotanya total? 25. Oh 25 itu. Nah habis itu kan PMI datang kan melatih teman-teman di sini. Nah itu informasi yang dilatih teman-teman ini nggak apa kayak sharing ke saudaranya atau orang tuanya atau anaknya tentang ilmu yang didapatkan dari PMI, atau disimpan gitu? Orang tua sharing. Keluarga Itu apa saja yang biasanya diceritakan ke mereka gitu? tentang bagaimana mengantisipasi gejala awal bencana, kemudian tentang kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, terutama kebersihan lingkungan hidup. Kalau tentang apa tanda awal bencana itu yang bisa diceritakan ke anak-anak atau ke keluarga itu seperti apa yang tanda-tanda bencana awal itu? Tanda-tanda awal.
peringatan dini kalau di Lombok sebagian besar mungkin masih menggunakan alat-alat yang sederhana, contohnya seperti kentungan, kemudian pakai pengeras suara dari masjid. Ya. Itu sebagian besar masih menggunakan alat yang sederhana. Kalau apa? Kalau di sini pernah digunakan nggak itu kentongan untuk kalau pas bencana itu atau nggak dipakai? Iya, kemarin waktu gempa juga. Oh, dipakai. Sebagian besar pakai itu. Kalau apa toa masjid juga disuarakan? Oh, dipakai? Iya, sebagai peringatan. Itu pesannya apa itu yang di apa? Yang di masjid itu, yang di toa masjid itu kata-katanya apa? Gempa atau Iya, hati-hati? biasanya ribut lah, suarakan gempa gitu. Kalau bencana gempa. Dan yang akhir-akhir ini banyak juga bencana angin puting beliung. Nah, itu juga peringatan dininya. Kalau pas mendung mungkin peringatan dini dari mulut saja, karena tidak semua tempat kejadian hujan. Kalau apa pada pakai ini nggak apa kayak WhatsApp grup untuk bagi-bagi informasi bencana gitu nggak? Ada nggak? Masih jarang. Apa? Masih jarang ya? Yang paling kayak kalau ada itu pasti ada grup-grup tersendiri aja. Masih jarang kalau untuk masyarakat. Kalau di apa sesama grup Sibat ada WhatsApp grupnya sendiri nggak? Nah itu yang dibagi-bagi di grupnya apa saja? Informasi apa saja? Informasi tentang kecelakaan yang sedang terjadi, terus penyakit, terus masalah gempa, BMKG juga update juga di sana. So dapat informasi dari BMKG juga ya? Update program di kabupaten. Update apa? Program di Kegiatan seperti ini. Ada grup, lewat grup. So apa intinya itu dari WhatsApp kita tahu program-program yang dilakukan oleh provinsi, kabupaten. Habis itu kita terima informasi dari apa BMKG. Kalau informasi tentang apa Gunung Rinjani dapat nggak informasi kayak belum pernah ya? Tapi biasanya cukup jauh ya dari gunung itu. Cukup jauh. Berapa kilo? Tidak nyampe radius kalau pas semburan di Gunung Merapi kemarin itu tidak nyampe. Berarti apa? Nggak sempat merasakan hujan abunya ya? Iya. Walaupun meletus, tetap apa nggak masuk ke desa sini ya? Iya. Tergantung arah angin. Iya. Kalau arah angin menuju sini kena, tapi kalau yang kemarin ini kan ke arah Australia dia. Ke selatan. Iya, tidak kena kita. Ini selatannya gunung atau bagian mananya gunung ini? Barat. Oh, barat. Barat. Oh iya. Barat selatan. Ya. Berarti lokasi ini lebih dekat ke bandara ya? Atau Iya, dekat bandara. lebih dekat bandara ya? Oke, menarik. Kalau apa namanya? So ini tuh berarti informasi tentang banjir terima nggak tentang banjir atau hujan lebat gitu bahwa akan ada hujan lebat? Ya. Oh. Cuma untuk wilayah Lombok Tengah ini jarang. Cuma bagian selatan saja yang kena banjir. Oh ya. Waktu kemarin apa hujan terus menerus di sini ada yang kayak luapan air nggak? Selokan atau nggak ada yang ngalir terus ya? Diserap. Oh langsung diserap. Iya. Di sini masih banyak sungai. Oh. Sebenarnya masih banyak. Oh, oke. Lalu berikutnya setelah pertama kan kita tahu daerah ini ancamannya apa saja kan tadi sudah disebutin angin puting beliung sama gempa. Habis itu kita dapat informasi itu langsung dari BMKG ya informasinya. Nah salah satu bagian dari peringatan dini juga itu menyebarluaskan informasi dari itu. Nah itu selain tadi kan disebutin pakai kentongan, selain pakai mulut atau satu persatu itu pakai apa saja lagi untuk diseminasi informasinya gitu untuk menyebarin Teriak yang secara spontan dilakukan kepada yang lain ya. Langsung teriak saja kalau ada bencana.
Selain apa? Selain pakai apa? Teriak itu apa lagi? Itu aja. Hmm. Saling hubungi lewat telepon. Masih pakai telepon ya atau HP? HP. Kalau apa? Pakai HT ada yang hobi nggak di tim Sibat itu yang pakai HT gitu? Nggak ada ya. Kalau yang di sini sih yang bagian keamanan desanya yang megang HT. Dan setiap dusun itu ada orang-orang yang dikasih pegang HT untuk menyebarkan informasi. Tapi apa? Di dusun ya yang pegang HT ya? Ya di dusun dan pusatnya di desa, Badan Keamanan Desa. Badan Keamanan Desa. Itu ada yang jadi anggota Sibat nggak atau mereka tuh berdiri sendiri gitu? Tidak ada dari Sibat. Jadi dibentuk di desa. Kalau apa Sibat ini kan tingkat desa atau dusun atau tingkatan apa ini? Desa. Tingkat desa ya. Nah di tingkat desa ada berapa lembaga atau organisasi kan? Ini ada Sibat 1, ada keamanan desa kelompok 1, lalu ada berapa kelompok lagi yang ada kelompok petani atau kelompok apa namanya? Yang lainnya ada nggak? Kelompok tani ada. Yang kelompok tani setiap dusun biasanya 2 kelompok, untuk kelompok tani dan kelompok ternak dua setiap dusun, terus kelompok pemberdayaan ibu-ibu juga biasanya 2 kelompok setiap dusun. Nah dari kelompok-kelompok itu ada yang jadi Sibat enggak atau itu orang-orangnya beda semua gitu? Ada sebagian. Ada sebagian yang Sibat, sebagian yang apa itu gimana? Ya, ada juga yang merangkap sebagai ini kader, kader posyandu, terus kader-kader kesehatan yang lain juga, pemberdayaan masyarakat, ibu-ibu, dan juga. Kalau apa untuk apa kegiatan kan setelah menyebarkan informasi kan seperti kita harus ke tempat yang aman, itu masyarakat langsung mengikuti perintahnya atau apa? Nggak mau aku di rumah aja gitu. Itu gimana itu? Ada yang mengikuti, ada yang tidak Pak, soalnya kan tergantung dari situasi juga. Ya. Anak-anaknya kemana, mau cari anak dulu ke tempat yang lebih aman. Kalau yang lainnya gimana itu pengalamannya waktu apa nyebarin informasi? Iya waktu gempa. Sama juga, sama cari-cari anak dulu, baru cari tempat aman. Tidak tahu kan anaknya pas malam tuh kan anaknya ada yang pergi ngaji, ada yang bermain. Terus kan gempa tiba-tiba. Iya. Cari anak dulu, baru pergi ke tempat aman. Itu sudah ditentuin nggak titik amannya di mana gitu waktu itu? Atau Waktu itu belum, soalnya ada yang ada yang ke masjid kan tanah lapang, ada yang ke sana, ada yang di tengah kebun, Ada yang ke lapangan sekolah, ada yang di jalan. Nah kalau untuk apa namanya? Untuk apa kegiatan dengan apa PM itu kegiatan simulasi apakah sudah dilaksanakan kegiatan simulasi gitu? Itu bisa menceritakan apa simulasinya ngapain gitu? Bencana gempa, simulasi bencana gempa kemarin. Ya. Itu bisa diceritain rangkaiannya apa saja dari awal sampai akhir gitu? Awalnya menyusun agenda untuk acaranya dan dilaksanakan waktu itu hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang dan alhamdulillah berjalan lancar. Yang rangkaian yang ada di sana pelatihan bagaimana cara menanggapi menyelamatkan korban bencana dan evakuasi. Tentang acaranya Pak, Ya. kan misalkan terjadi kita kemarin simulasi tentang gempa. Jadi pada saat gempa terjadi, Bapak Kepala Desa melakukan koordinasi dengan Ketua Sibat. Kemudian Ketua Sibat baru menghubungi anggota-anggota untuk berkumpul bagaimana untuk membantu korban. Kemudian kita lakukan simulasi bagaimana menolong korban mulai dari luka berat, luka ringan sampai yang meninggal dunia. Itu yang meninggal dunia sendiri kita angkut menggunakan ambulan, kemudian kita bawa ke tenda yang sudah kita siapkan. Jadi
Di situ sudah ada divisi-divisi, mulai dari divisi kesehatan, dapur umum, Ya. pembuatan tenda. Nah, mereka menjalankan tugasnya masing-masing pada saat terjadi simulasi gempa itu untuk menolong korban. Lalu di sini teman-teman masuk ke divisi apa saja itu? Beda-beda atau Ya, beda-beda. satu? Beda-beda. Bisa diceritain satu persatu, ini saya divisi apa gitu. Lalu waktu itu lakuin gini. Kalau kita bertiga di satu tim Tim udah tenda. Apa? Tim apa? Oh iya, Tim tenda ini berempat. Berempat ini tim tenda. itu satu. Kita sana gitu. Nah itu ngapain itu tim tenda itu? Selanjutnya dari kita dari anggota keluar dulu kan. Iya. Koordinator keluar dulu, setelah kita kumpul, baru kita buatin tenda daruratnya dulu. Iya. Kita bikin tenda, setelah kita bikin tenda baru kita bawa pasien ya. Buka tenda. Tenda pasien, tenda dapur umum sama tenda Siap. pengungsian. 3 tenda. Nah itu tendanya ada di ini atau tendanya PMI atau tendanya Tenda BPBD? Oh, Tenda Jadi PMI kemarin. kita buat tenda darurat pakai terpal. pakai terpal. Terpal. Oh, tapi di sini ada terpalnya juga atau itu di kantornya? Di PMI. dari Mungkin di PMI. markas. Oh. Markas PMI Kabupaten. Berarti apa peralatan yang di sini apa saja yang dapat di Sibat sini? Yang didapatkan? Topi, seragam, rompi, apa? Oh, helm. Sepatu safety, Oh. ID card. Oh, berarti lebih ke alat pelindung diri ya. Kalau berarti untuk alat kayak apa untuk tenda itu belum ada ya. So ini itu baru menyiapkan atau kesiapsiagaan untuk diri dulu sama untuk bisa bantu keluarga. Nanti kalau lebih dari butuh kebutuhan yang lebih, berarti dari PMI aja gitu, sama saling mengisi dan koordinasi. Nah selain teman-teman yang tenda itu teman-teman ini apa ini? PP Nah itu siapa aja yang PP di sini? sendiri. Sendiri. Iya. Nah itu tuh ngapain itu kalau pas simulasi itu di PP? Kebetulan kemarin saya jadi koordinator UI. Saya yang bertugas yang mencari teman-teman Sibat Iya, yang iya, lain iya. untuk menginformasikan bahwa ada bencana di daerah kami untuk mencari korban Iya. yang sudah Ya udah coba. Asesmen. Ah ya. menolong para korban, mencari korban Ya. juga dan membawa korban-korbannya ke rumah sakit. Iya, rujukan. Membawa ambulan. Oh ini ambulan desa. Iya, Oh. Ambulan desa. Itu ada sebelum gempa bumi atau setelah gempa bumi ada itu? Setelah Oh setelah ada. Apa? Sumbangan atau apa itu? Kemarin pas kepala desa kita berganti. Oh, berarti langsung kasih mobil gitu, ambulan. Kepala desanya sekarang. Nah, selain pertolongan pertama ini teman dapat bagian apa? Bagian asesmen, Oke, ya, bagian pendataan. ya. Saya pas simulasi bencana gempa, saya bertugas sebagai asesmen untuk pendataan yang diperintahkan oleh Ketua Sibat langsung untuk mendadak ke lapangan berapa jumlah korban jiwa dan korban kerugian Ya, dan data-data yang lain juga. Dan itu yang setelah saya dapat data saya laporkan kembali Ya. dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim PP. Pertolongan pertama. Berarti yang pertama kali bergerak tim asesmen dulu. Iya. Habis asesmen PP Ya. atau PP dan tenda barengan. Barengan. Setelah ada data dari asesmen, yang lain-lain ikut bergerak. Ada tim peringatan tadi bilang ada tim peringatan ini itu siapa itu tim peringatan ini? Enggak ada. Ya? Ada kemarin. Oh enggak ada ya. Jadi kita simulasi setelah kejadian. Oh baru ada kejadian baru disimulasiin. Oh, oke. Kak, berarti kalau gempa kan nggak ada peringatan dininya kan? Agak berat. Kalau puting beliung itu gimana itu pemantauannya? Kalau teman-teman memantau
Apa Biasa kalau ada? melihat Cuaca. cuaca aja, keadaan cuaca. Kalau terlalu mendung pekat, kita sudah siaga. Oh, oke oke oke. Kalau bencana gempa yang kemarin sudah ada peringatan dini seperti mati listrik, padam listrik. Oh iya iya. Kalau padam listrik, sekira beberapa menit terjadi gempa begitu. Langsung mati listrik. Iya. Hmm. Sebelum beberapa menit terjadi gempa, padam listrik. Tadi mau apa? Nambahan apa tadi? Kelewat televisi, berita, Oh ya ya ya. Terima informasinya ya. sosial media kan juga banyak. Kalau dari apa namanya? Kalau dari BMKG. Nah, teman-teman pakai apa? Media sosial nggak untuk apa? Cari info-info bencana gitu. Iya ada. Itu media sosial apa saja yang dipakai untuk itu bencana? Biasanya download aplikasi BMKG. Oh, yang sudah download siapa aja di sini? Kemarin sudah download tapi udah uninstall. Kenapa dia? Gempa yang pertama sih tidak ada peringatan. Oh. 7, Ya 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 ya. jadi tidak ada peringatan, jadi masyarakat belum ada yang siap pada saat itu. Tapi yang gempa kedua? Untuk gempa kedua seperti tanda-tanda kayak mati lampu, peringatan dari BMKG dan itu yang pertama sih belum ada, makanya banyak korban-korban gempa yang 7, Ya ya ya. Nah kalau apa teman-teman di sini apa selain apa info BMKG yang apps BMKG itu ada apps apa lagi yang dipakai untuk mantau bencana? Yang dominan itu. Ya info BMKG aja ya. Ini apa? Tadi yang masih ada nggak atau sudah dihapus semua? Uninstall semua ya. Kenapa di-uninstall? Caranya bencananya nggak akan kembali. Apa? Bencananya nggak akan kembali. Soalnya nggak ada yang kangen sama bencana. Nggak disediakan apa? Sudah move on. Sudah move on. Luar Semuanya biasa. sudah move on sama bencana. Ya, oke. Berarti apa? Berarti waktu awal-awal install, habis itu di-uninstall. Iya. Karena apa Bisa ya? kalau terjadi lagi kita install lagi. Kerja lagi. Di aplikasi lain kan banyak juga info-info tentang BMKG. Oh, apa aplikasi lain apa saja? Bisa Facebook. Facebook ya, benar. So Facebook ya. Oh, WhatsApp ya. Oke. Instagram. Oh, Instagram juga ada info-info tentang bencana juga. Iya. Karena banyak yang nge-share kan. Admin dari BMKG itu banyak nge-share. Oh, oke. Dan lebih mudah terima informasi dari Facebook, WhatsApp daripada harus ngedownload aplikasinya ya. So apa? Yang bikin uninstall apa? Karena aplikasinya berat atau karena kenapa itu? Memakan pulsa atau? Kan kalau nggak punya uang nggak bisa kan. Makan uang itu. Apa aja? Makan uang. Makan uang. Iya. Kalau apa teman-teman pernah dengar nggak yang untuk apa gunung api magma Indonesia? Apa? Ya memantau Krakatau juga apa ada aplikasi di HP namanya Magma Indonesia. Belum pernah dengar ya? Ya itu ada satu app yang mungkin bisa di-download, habis itu kalau bosan di-uninstall aja. Ya intinya itu apa tentang apa gunung api sama longsor. So kalau teman-teman tertarik untuk melihat perkembangan Rinjani itu setiap 24 jam ada laporannya gitu. Apa ya? Magma, MAGMA, Ya. Magma Indonesia. Itu dari apa PVMBG, so Pusat Vulkanologi, ya geofisika apa mitigasi bencana gitu, PVMBG geologi bencana, bencana geologi. Itu PVMBG itu bisa di-download dan itu bisa melihat apa namanya? Kayak Gunung Rinjani update terbarunya seperti apa, bahkan untuk dapat peta-peta mungkin apa sebarannya kemana, mungkin letusannya ke arah mana, itu nanti di situ kelihatan. Tapi rata-rata juga kita terima hasilnya di Facebook sama WhatsApp itu. Tapi kadang-kadang daripada kita nunggu
apa info dari orang lain kadang-kadang lebih bagus. Oh ini terbaru. Kalau ini lihat. Lalu berikutnya punya ini nggak apa aplikasi Inaris. Pernah dengar nggak aplikasi Inaris? Belum Nah, pernah. Inaris itu apa? So kita mengetahui karena di sini kita akan tahu posisi kita apakah lawannya apa. Sudah dipetakan, so daerah sini rawan mungkin gempa, rawan puting beliung, itu berdasarkan peta kita akan ketahuan. Bukan hanya daerah sini tapi hampir apa semua daerah yang kita kunjungi di Indonesia kita akan ketahuan ini. So Inaris, Inaris ini dari apa BNPB dan apa Badan Penanggulangan Bencana apa yang nasional. Nah ini lokasi kita apa kantor desa Sintung ya. Kita pencet info bahaya. Lalu untuk banjir rendah, tadi gempa bumi sedang. So kalau teman-teman apa namanya tertarik untuk kayak mau main kemana, kalian ngecek ini lokasinya gimana. Terus, nah itu. Nanti kita share ke aplikasi. Nah ini coba cari di apa? Ya nih coba cari di ini nih Inaris coba. Mana ini? Coba Inaris personal coba itu. Iya, personal. Sudah ketemu. Nah itu apa? Kadang-kadang kita butuh apa? Cuman lebih meyakinkan teman-teman bahwa oh kita harus lebih siap siaga untuk bagian ini. So kita nggak usah takut bahwa akan ada apa-apa. Sudah ketahuan mana wilayah yang rentan. Mungkin kalau kita ke pantai Kuta nanti lihat oh ini rawan tsunami kalau di bibir pantai, maka kita harus ke utara dikit. Oh ini jadi daerah yang aman. So apa teman-teman bisa sharing atau membantu pemetaan Nggak gitu. bisa share ini berbagi. Gimana Apa caranya? mau di-install doang? Harus di Download sih. di install Kan ada ini ada set-in. apanya? Kirain bisa lewat set-in Chat-in apa itu? di aplikasi, berbagi aplikasi. Untuk berbagi aplikasi, berbagi jauh. Ya paling lewat WhatsApp lah, bisa di-share lewat WhatsApp. Bisa lah menurut saya rasa aman. Inaris personal lah. Itu Inaris personal itu. Nah itu untuk semua apa? Di sini jauh ke bos. Semua bencana. Nah itu bisa share di grup WhatsApp teman-teman. Ya intinya itu untuk memantau. Kota jadi kota sampai. Ya itu. So ya itu dipelajari itu apa? Biar teman-teman paham, jangan apa termakan. Kadang-kadang kan mudah sekali kita terima informasi akan hoax itu. Nah kalau teman-teman terima hoax itu ngapain itu prosesnya atau hoax yang pernah diterima apa saja? Yang lewat WhatsApp atau Facebook gitu. Kemarin sih waktu gempa yang pertama itu Pak, mengenai tsunami ada info bahwa air sudah sampai satu daerah tertentu gitu, uang ke daerah tertentu, tapi kenyataannya tidak ada. Itu gempa yang pertama, makanya warga panik, ada yang nangis, ada macam-macam. Tapi di sini kan Ya, nggak ada tsunami yang naik kan? Ini kan dari kota tsunami. iya jauh dari pantai kan. Kalau danau terdekat di mana? Nggak ada. Iya, jauh sih. jauh ya. Cuma sungai doang. Cuman sungai ya. Di dalam. Tapi sungainya dalam-dalam di sini. Sungainya dalam. Ya nggak ada yang dangkal. Makanya sulit kata tsunami di sini, apalagi banjir. Nggak ada yang kangen soalnya. Resapan air masih. Oh, bagus ya. Iya. Nah, selain tentang tsunami, apalagi informasi hoax yang diterima dari teman-teman itu? Ada nggak yang terima hoax yang kayak meresahkan warga gitu? Yang yang dikaitkan dengan bencana? Yang banyak terjadi pas bencana gempa kemarin. Ya. Banyak Apalagi? yang menakut-nakuti yang lain kan dari media sosial bahwa akan terjadi gempa, tapi ternyata tidak gitu. Banyak itu yang terjadi, yang menyebarkan berita-berita hoax.
ternyata tidak terjadi begitu. Nah, akhirnya masyarakat sudah tidak resah lagi. Pas benaran terjadi gempa malah kalang kabut, tidak siap. Karena tidak ada peringatan. Bahkan ada peringatan tapi tidak dipercaya lagi begitu. Itu akibat dari peringatan dari siapa? Dari media sosial, dari BMKG. Kan sering ada pemberitahuan akan terjadi gempa malah tidak terjadi. Karena keseringan terjadi seperti itu, malah pas pemberitahuan yang betul-betul terjadi malah tidak dihiraukan. Sama kayak peringatan dini tentang mati lampu terus akan terjadi gempa itu. Pada saat mati lampu, gempa tidak ada. Jadi masyarakat resah kayak waktu mati lampu. Dikira akan gempa. Padahal nggak merasakan apa-apa. Iya. Nah itu yang nyebarin siapa itu? Juga dari media sosial. Dari media sosial. Tapi pernah terjadi pas gempa susulan 6, sekian itu, memang betul pas malam Kamis itu mati lampu langsung gempa. Oh ya? Mati lampu dulu baru gempa. Gempa dulu baru mati. Yang kedua. Oh yang kedua. Berarti yang pertama mati lampu dulu. Gempa dulu. Baru mati lampu. Peringatan. Iya, setahu peringatannya gempa itu. Iya. Habis itu apa? Kedua memang begitu ya. Habis itu pernah mati lampu nggak gempa, semua orang mengira akan gempa. Yang mati lampu pasti. Ya. Kalau waktu di Jogja juga gitu kan, tapi sekali kejadian gitu, gempa besar, langsung mati lampu selama seminggu. Nggak harus orang itu mengungsi ya karena nggak bisa dapat air, nggak bisa ngecas, nggak bisa apa gitu. Sama sih. Kalau kegiatan tadi sudah menceritakan tentang hoax, sudah menceritakan tentang kegiatan simulasi masing-masing tim di di Sibat ini. Nah, kalau kegiatan atau kerjasama yang bukan dengan PMI dengan siapa aja, kayak pernah nggak ada kegiatan dengan kepolisian atau dengan sekolah-sekolah atau SAR atau mana gitu? Gimana ini? Waktu simulasi itu sih Pak, kami untuk yang menjadi korbannya kami kerjasama dengan sekolah SMP 2 sebagai korbannya. Kebetulan untuk masyarakat kan kesadaran untuk itu sangat kurang. Jadi kami pakai untuk anak-anak SMP sebagai korban waktu melakukan simulasi. Ya. So melibatkan sekolah-sekolah ya. Kalau guru-guru dilibatkan juga nggak atau cuma anak-anak? Lalu guru-gurunya ikut simulasi atau enggak? Cuman anak-anak aja yang ikut simulasi. Itu berapa anak yang dilibatin untuk itu? Oh, cukup banyak ya? Bang? Sehabis pulang sekolah. Oh, habis pulang sekolah langsung ditarik, ayo ikut simulasi gitu. Ya. Pagi sih sudah melakukan koordinasi. Dari pagi langsung pasiennya. Kalau melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sudah belum atau belum? Pernah kemarin. Apa? Pernah kemarin di daerah Kopal. Di SMK Kopal. So, langsung datang ke sana sosialisasi ya? Iya. Kalau yang ini ibu-ibu belum? Sebagian kemarin Sibat. Oh, Sibat, cuman sebagian aja. Cuman di SMK tersebut semua jaringan masyarakat kerjasama dengan TNI setempat dan juga proses setempat juga. Iya. Yang kasih arahan. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan penanggulangan bencana itu ada semacam SOP-nya enggak atau protapnya gitu di Sibat ini atau peraturan atau pedoman yang dipegang masing-masing Sibat, anggota Sibat, bahwa ini tugas saya, ini kalau terjadi ini harus melakukan ini, kayak buku pedoman kecil Sibat kita ada nggak? Seperti struktur organisasinya yang sudah terbentuk, yang sebagai ketua Sibat
terus sekretaris dan bendahara sudah ada, dan seksi-seksi bagian untuk asesmen sudah ada, terus PP ada, bagian tenda ada, dapur umum juga ada, sudah lengkap itu, sudah dibagi masing-masing. Jadi untuk pas ada bencana kita sudah siap. Sudah. Bah, untuk tindakan dini kan ada peringatan dini, kalau ada apa tindakan dini, dan yang teman-teman lakukan kalau sibat ya mempersiapkan diri untuk apa menghadapi bencana. Kalau apa untuk apa namanya sudah simulasi, itu simulasi selesai, pernah nggak melakukan apa evaluasi bahwa oh kita harus apa melakukan perbaikan di bidang ini, ada semacam sesi evaluasi nggak di sibat? Sempat ada rapat evaluasi kemarin, tapi karena mendadak hujan, teman-teman nggak ada yang datang. Cuma saya sama Kak Fitri aja yang datang. Jadi dibatalin sama Kak Halki. Oh, aku kira apa evaluasi 2 orang saja. Oh, tidak itu yang kemarin pas kita bicarakan apa-apa saja yang perlu kita perbaiki setelah bencana, ya sudah kita programkan juga dan sudah kita lakukan juga, seperti perbaikan saluran air bersih, dan juga pendataan di mana tempat titik-titik yang banyak trauma, kita kasih arahan, dan juga mungkin ada bantuan-bantuan, dan juga mungkin tempat-tempat umum yang perlu direnovasi juga. Ya mungkin itu apa pertanyaan terakhir dariku, mungkin lebih ke apa minta apa harapan teman-teman, mungkin satu persatu harapan ke depan sibat dengan PMI apa saja gitu, biar apa jadi masukan ke depannya. Mungkin mulai dari pojok sini. Semoga makin ke depan makin lebih akrab lagi, lebih menyatu lah dengan, supaya masyarakat bisa menyadari keberadaan kita. Harapan saya karena sibat ini baru terbentuk, harapan saya terutama agar bagaimana sibat di tingkat desa ini bisa mempunyai banyak pengalaman dan juga skill seperti teman-teman PMI senior-senior yang lain. Ya, harapan saya untuk kedepannya lebih baik lagi untuk menangani bencana. Ya, harapan saya dengan sibat ini bisa membantu ya, membantu bisa berguna lagi depan. Ya. Harapan saya di sibat ini, sibat dan PMC kita lebih Jakarta, membantu masyarakat yang ada di sini, dan tentunya bisa membantu ini. Ya, Mbak. Ya, apa Mbak? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, nggak mau. Iya, nggak apa-apa, ayo. Udah, langsung skip yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Nah ini berikutnya. Ya, harapan saya di sibat PMI ini sibat semakin maju, semakin lebih akrab ke masyarakat, memperkenalkan sibat seperti apa, PMI seperti apa, supaya tidak ada salah pahaman tentang sedikit-sedikit PMI. Iya. Identik Bantuan. dengan bantuan. Iya benar. Aneh. Ayo. Harapan saya ke depan dengan sibat ini semoga makin kompak, semoga semakin dekatan dalam segala bencana, dan semoga banyak lagi program-program yang bisa
bisa berguna untuk masyarakat dari TNI maupun dari SIBAT. Dan harapan besar kami masyarakat di sini semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang menimpa masyarakat di Lombok ini. Amin. Ya. Amin. Jadi milih. Oke, terima kasih ya Pak, teman-teman. Itu tentang bencana maupun tentang kebersihan lingkungan. Ya kalau apa kesadaran masyarakat itu kan kita jangan pernah berpikir bahwa kegiatan ini tuh apa kayak lari sprint kan, harus juga cepat, harus instan, itu apa mustahil lah. Tapi apa kita harus fokus bahwa ini kegiatan yang apa jangka panjang. So selama teman-teman bisa apa fokus, bisa kasih contoh-contoh yang baik, itu aja yang secara apa terus menerus dilakukan, dan jangan hanya mikir oh ini program dengan PPI cuma 1 tahun lalu habis itu tahun kedua mau ngapain. Teman-teman harus sudah punya pemikiran, aku 5 tahun ke depan ini harus seperti apa. Seperti mungkin saat ini teman-teman hanya diberi pelatihan perlindungan diri. Nah sekarang teman-teman harus punya mindset, oh kita bisa pengadaan peralatan apa lagi gitu. Ya mungkin bisa dengan cari sumbangan atau cari dukungan dari desa untuk mungkin teman-teman yang belum hobi radio mungkin coba punya hobi radio, atau yang hobi internet atau bisa mengembangin kayak Facebooknya. Tapi ya itu yang penting kita sharing kegiatan-kegiatan kita tentang tentang kebencanaan atau tentang kebersihan lingkungan, tentang cara cuci tangan yang benar. Itu aja yang dicontoh-contohin. Setiap kali ada kegiatan dengan anak-anak, kalian merekamnya lalu upload ke Facebook atau upload ke Instagram. Itu kalau awal-awal biasanya itu awal-awal dibentuk kita bingung kan gimana ya coba mengajak teman-teman gabung dengan SIBAT, kok kayaknya susah banget tuh mengajak teman-teman yang lain. Nah tapi kalau dengan kegiatannya teman-teman mulai mungkin ada kegiatan-kegiatan penanaman di kebun, atau ini salah satu kegiatan dari SIBAT, lalu itu menghasilkan buah-buahan atau menghasilkan sayur-sayuran lalu kalian jual, ya itu proses-proses itu kalian sharing ke teman-teman yang lain. Lalu di hashtag PNI Lombok Tengah, atau habis itu hashtag PNI NTB. So yang penting kegiatan apapun walaupun kecil kalian menunjukkan bahwa ini kegiatan kami, atau kayak penciptaan lah. Nah kadang-kadang dari situ kalian SIBAT di desa Sintung ini aktif sekali walaupun kegiatannya kecil-kecil gitu. Nah itu jadi contoh yang baik sih, dan selalu memikirkan jangka panjang, jangan hanya 1 tahun ini aja atau itu pasti ada jalannya gitu. Mungkin awalnya masih kotor, ya sedikit-sedikit kita membersihkan lingkungan di sekitar kita gitu sih. Mau ada pertanyaan lagi? Tentang apa saja? Untuk fokus penelitiannya tentang apa ini? Peringatan dini. So yang di Indonesia kan sekarang ada peringatan dini gunung api, peringatan dini tsunami, banjir, cuaca ekstrim, virus. Banyak banget ini peringatan dininya. Nah upayaku itu coba gimana caranya biar lebih mudah lah buat orang biasa mengetahui peringatan dini. So kalau kita pengen punya semua peringatan dini di HP-ku itu ada kayak 8 apps. Sampai kebakaran hutan itu ada peringatan dininya itu. So 8 apps ini memakan pulsa terus. Sehari itu bisa sampai hampir sebulan bisa 20 giga hanya untuk memantau bencana itu. So gimana caranya peringatan dini itu lebih personal atau lebih pribadi. So bukan biasanya kan peringatan dini untuk satu provinsi, satu kabupaten kota, lalu kita ini bukan untuk aku, ini kejadiannya di Lombok Utara, aku butuh yang khusus Lombok Tengah, kalau bisa lebih khusus ke desaku. Nah itu lalu itu yang lebih pengen ku fokuskan di sini, atau peringatan dini virus corona. Nah aku nggak butuh tahu bahwa yang terjadi di Jakarta, aku butuh tahu ada nggak kasus di Lombok itu yang sudah mungkin itu. So lebih ke
membuat peringatan ini lebih bersifat pribadi. So disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan. Biasanya kan peringatan ini hanya untuk bantu pemerintah daerah aja. Untuk masyarakat kadang-kadang ini apa sih? Kok susah banget ini membacanya gitu sih. Ada yang lainnya yang mau ditanyain selain tentang peringatan? Sampel datanya di Lombok atau di mana? Kalau sampelnya aku sudah 1 bulan di Jakarta mempelajari peringatan dini di pusat. So semua teknologi di sana tak pelajari satu persatu sampai ikut kayak di Pusdalopsnya atau di ruang operasi peringatan dininya itu sampai 24 jam aku cuma duduk liatin pengamatan untuk tsunami sudah, untuk gunung api sudah, dan habis itu aku pindah ke Bali 1 bulan juga melakukan proses yang sama, pengamatan gunung, pengamatan gempa bumi, tsunami. Habis itu IBBD-nya bagaimana, habis itu datang ke masyarakatnya bener nggak apa yang dilakukan oleh pusat maupun daerah itu sampai ke masyarakat atau masih ada kendala-kendala. Habis itu baru ini bulan keempat saya di Lombok, baru mulai seminggu ini baru 1 minggu di Lombok dengan pos Gunung Rinjani sudah stasiun geofisika Mataram sudah yang mantau gempa bumi di Lombok sudah datangi satu persatu gitu. Dan sekarang penelitian yang di tingkat masyarakat sama PMI. So dulunya aku gabung dengan PMI itu sejak SMA kelas 1 sudah menjadi PMR Palang Merah Remaja. Awal itu waktu kuliah, berarti pernah jadi KSR belum? Ya, kalau waktu zaman kuliah ada KSR, waktu itu aku nggak ikut. Tapi waktu pas 2006 kan Jogja ada gempa yang besar gitu kan, ada gempa. Lalu ya itu sama rumah-rumah pada retak. Keluarga waktu itu nggak berani tidur di rumah, langsung pada tidur di depan gitu. Semua pintu dibuka segala macamnya gitu biar ya habis itu sejak 2006 sampai sekarang itu fokus ngurusin bencana gitu. So dulunya masuk ke fakultas hukum di perbankan, tapi setelah ada kejadian itu langsung kayaknya lebih bagus fokus kepada kemanusiaan gitu. So dari dulu sampai sekarang ya fokus ke kemanusiaan, ya mulai dari relawan PMI, habis itu jadi staff, ya mau bener-bener dari bawah, dari pernah membersihkan puing-puing, mendirikan tenda, ngangkut-ngangkut logistik. Pertolongan pertama aku nggak bisa pertolongan pertama, tapi yang lebih baik yang logistik sama yang angkut-angkut kita bantu. Nah, hampir 12 tahun itu konsisten melakukan hal yang sama, akhirnya bisa S1 DO waktu itu. Lalu habis itu tapi lanjut lagi, lalu lulus, habis itu lanjut S2, hampir DO juga tapi akhirnya lulus, lalu sekarang sudah bisa S3 gitu. S3-nya di mana ini? Di Darwin, Australia. Australia? Iya. Tapi tiketnya murah. Aku dapat tiket. Iya, beasiswa LPDP. So kalau tertarik untuk tentang beasiswa atau gimana dapat lanjutin S2 atau mau lanjutin S3 ya kabarin aja, nanti tak kasih tips-tipsnya gitu. Ya. Dan yang penting konsisten aja. So aku waktu itu IPK ku itu S1-nya jelek banget, so sering di bawah 2 koma, so aku merasakan yang 1 koma itu. So aku lulus S1 karena waktu itu kan aku korban gempa juga kan 2006, makanya sudah dipaksa lulus karena lebih dari 7 tahun. Habis itu pas mau daftar PNS nggak bisa karena nilainya terlalu rendah. Ya habis itu tapi yang penting waktu itu aku fokus, aku bilang yang penting selama aku bisa bantu wilayah lain yang terkena bencana ya pasti ada jalannya. Ya selama ini ya sudah ke Aceh, sudah ke Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hampir semua Indonesia ya itu kegiatan kebencanaan, ya itu fokus untuk
traveling sudah, tapi ya itu semua orang ngungsi, aku malah menuju tujuan bencana ya. So waktu gempa waktu letusan Gunung Agung, kan itu pesawat langsung ditutup kan bandara. Pas hari itu aku langsung itu berangkat terbang ke Lombok, naik ferry langsung ke Bali. Padahal orang-orang dari Bali kayak ngungsi ke Lombok, ada yang ke Lembah, ada yang ke Surabaya gitu. So yang penting teman-teman tetap semangat dan mulai dengan kemampuan yang dimiliki aja gitu. So bagusnya di perkebunan atau kebun atau kegiatan-kegiatan handicraft atau itu difokusin aja kegiatannya, atau yang bagus dengan masyarakat atau sosialisasi dengan anak-anak itu fokus di situ aja, atau yang bagusnya di logistik. So cari yang kelebihan kita itu fokusnya di situ aja. Kalau semakin itu pasti ada banyak kesempatan datang. Mungkin kalau PMI selesai nanti ada lembaga lain yang mau bantu atau bisa bikin kayak program KKN di desa ini dengan UNRAM atau itu nanti banyak kesempatan yang bisa dilakukan. So ya itu selalu mikir jangka panjang gitu sih. Itu masukannya. Ada lagi yang mau ditanyain lagi? Sudah? Oke, cukup. Ya, terima kasih teman-teman sudah